Tapi habis ini saya dikasih kerjaan kan? Nah, ini kerjaan kamu sekarang ya. Buka lagi rantangnya. Oke. Ambil sendoknya. Suapin saya. Malah nyuapin sih. Mas Abi tau gitu tadi bilang. Jadi saya nggak dandan serapi ini kan ke kantor. Kamu mau dandan ataupun enggak, kamu juga tetap cantik kok. Kamu kenapa lama banget sih? Dokter kan tadi udah bilang, kita boleh nengok Amanda tapi jangan lama-lama. Ayo kita pulang ya. Aku pengen gandeng kamu selamanya, Mas. Kalau Amanda udah sadar dan dia cerita semuanya, apa aku masih bisa gandeng tangan kamu seperti ini? Ya udah. Yuk, Mas. Akhirnya mereka semua pergi juga. Hei, kalian berdua aja nih. Cantik. Ih, gak usah kurang ajar loh. Jangan jual mahal gitu dong. Apaan sih? Udah berurusan sama orang yang salah. Amanda. Nyingkirin lo adalah satu-satunya cara biar nyokap dan gue aman. Gak ada satu orang pun yang boleh tahu tentang apa yang udah dilakuin nyokap gue sama lo, Amanda. Gak seorang pun yang boleh tahu.
Bangkrut. Lain kali mau nyakitin cewek, mikir dulu. Reno? Kok ada Mas Reno di sini? Bijumi, mau mah? Kebetulan banget kita ketemu di sini. Kalian jenguk Amanda juga? Aku kebetulan emang udah dari tadi jenguk Amanda, jadi ya karena dia teman kantor aku juga nggak enak lah kalau aku nggak jenguk Amanda. Ih, Mas Reno bohong banget. Ketahuan lu punya pacar 2. Masih aja ganjen. Emangnya nih Mbak Amanda mau diembat juga? Hah? Serakus amat jadi orang. Ngomong apa kamu? Hah? Mau mah? Aku balik duluan ya, soalnya aku udah dari tadi jenguk Amandanya. Reno duluan ya mau mah? Iya. Mas Abi. Mas Abi. Mas Abi di mana sih? Ngapain Mas Abi ke kamar itu? Apa mungkin dia teringat sama Ali ya? Kemana lu, woy?
Tolong! 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 Mas Abi, ini kenapa lukisannya semuanya ditutupin? Ini semua buat menghargai kamu. Menghargai saya? Saya kemarin udah sempat bilang sama kamu kan. Alia itu masa lalu saya. Dan kamulah masa depan saya, Kinan. Jadi menurut saya, cuma lukisan wajah kamu yang pantas berada di ruangan ini. Ya saya percaya kok Mas. Semoga kita selamanya selalu bersama ya. Sampai maut memisahkan. Kamu kebanyakan nonton drakor ya? Dikit-dikit peluk, dikit-dikit peluk. Ya udah maaf kalau gitu. Makasih ya Mas Abi. Mas Abi selalu bikin saya menjadi wanita yang paling spesial di mata Mas Abi. Ya. Kamu pasti kaget kan? Ternyata saya, Alia, masih hidup. Selama ini Amanda pasti sedih karena harus berpisah sama Mas Abi. Dia pasti merasa hancur karena satu-satunya pria yang dia cintai gak ngenalin dia lagi. Selama ini dia pasti sangat putus asa, makanya nekat ngelakuin apapun. Saya mau lanjutin lukisnya sebentar ya. Aku gak boleh egois. Sekarang juga, Mas Abi harus tahu semuanya. Lagi pula kalau kami memang berjodoh,
Apapun yang terjadi, kami pasti akan selalu bersama, kan? Mas Abi, Ya? saya mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa? Mas Abi harus tahu yang sebenarnya. Yang sebenarnya maksud kamu? Yang sebenarnya maksudnya? Sebenarnya, Tapi gimana kalau setelah Mas Abi tahu kalau Amanda itu adalah Alia? Dia malah pergi tinggalin aku. Kinan. Kamu sebenarnya mau ngomong apa sih? Kamu diem aja. sebenarnya Ya. Sebenarnya apa sih, Kinan? sebenarnya saya cinta sama Mas Abi. Cuma pengen ngomong itu. Saya kira pengen ngomong apaan kamu. Iya, saya juga kok. Juga. Juga apa, Mas? Iya. Ya, saya juga. Iya juga apa? Ya, saya juga cinta sama kamu. Bapak, kok Bapak langsung gitu sih mukanya? Nggak apa-apa, Kuan. Bukan masalah besar. Tadi Bapak terapi kan? Gimana terapinya? Lancar? Ya, begitulah. Tapi Bapak pikir aja. Kalau begini terus-menerus, mau sampai kapan? Bapak akan nyusahin kamu terus. Karena kalau Bapak bolak-balik ke klinik herbal, pasti harganya mahal. Duh Pak, anak kan udah sering bilang, Bapak nggak usah ngurusin uang itu urusan anak. Bapak pentingin aja kesehatan Bapak, makan yang banyak, istirahat yang cukup. Jangan stres, gimana mau sembuh? Apa sebaiknya Bapak beli obat herbal dari Cina, dari teman Bapak? Dia nawarin tadi, katanya obat Cina itu keluarganya juga minum dan langsung sembuh, Ana. Hah? Beneran Pak? Iya. Harganya berapa Pak? Ya,
sangat mahal, Ana. Ya ampun Pak, nggak apa-apa. Aku kan kerja udah ngambil double shift. Jadi nanti bulan depan gaji aku juga double. Kalau kita tunggu sampai bulan depan itu kelamaan, Ana. Karena teman aku bawa langsung dari Cina. Apalagi tinggal cuma 1 paket lagi. Kalau nggak begini aja, Ana. Coba kamu pinjam lagi sama Reno. Nanti bulan depan pas kamu gajian, kamu bisa ganti kan? Aku udah sering nyusahin Reno. Uang yang aku pinjam waktu itu aja juga belum aku ganti. Masa minjem lagi sih sama dia? Ya udahlah. Kalau kamu tidak mau pinjam sama pacar kamu, Bapak nggak masalah nunggu sampai bulan depan. Bapak. Bapak kenapa, Pak? Biasaan. Sesak nafas. Mau kemana Karina pagi-pagi udah rapi? Tuh siapa mah gimana sih? Minta bikinin kopi, pasti bikinin udah. Selin banget. Ah, Mai. Pagi, Bi. Pagi ganteng. Sini dong bentar. Kemana? Ih, pagi-pagi ganteng banget sih. Bisa aja, Bi. Ada apa sih? Bentar, nih. Jumi udah bikinin kopi buat my love, diminum ya. Aduh, Bi, makasih banyak ya. Tapi aku harus buru-buru mampet. Dicobain dulu dong, serutut aja. Ini buat Bibi aja ya, biar Bibi segar nanti. My love, dikit aja, tega banget sih. Ini aku benar-benar buru-buru. Bye, Bi. Gak apa-apa, kopinya gak diminum juga. Asalkan udah dapet sentuhan dari my love. Oh, my. Wah, untung Ibu segera datang ke sini. Padahal baru saja ada yang mau booking, tapi belum fix, Bu. Dan belum menyerahkan DP juga, Bu. Oh gitu. Sebentar ya Pak. Ini saya mau lunasin semuanya dan saya harap acara saya nanti berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Kami akan atur semuanya. Terima kasih ya Pak. Selamat pagi, Tuan Muda. Gina. Pagi, Fit. Maaf saya ganggu. Fit udah sarapan belum? Sarapan bareng yuk. Oh, enggak usah, Bu. Terima kasih. Saya kesini cuma mau minta izin sama Tuan Muda. Kalau hari ini saya nggak masuk ke kantor karena saya mau jagain Amanda di rumah sakit. Boleh kan, Tuan Muda? Ya udah kalau gitu. Kalau ada apa-apa, kabarin saya aja, ya. Baik, Tuan Muda. Terima kasih. Kalau gitu saya pamit. Bu. Kasihan David. Dia begitu tulus mencintai Amanda. Padahal Amanda hanya mencintai Mas Abi. Aku benar-benar gak tega bayangin saat nanti David tahu yang sebenarnya.
Kenapa sih kamu? Ngalah napasnya sampai segitunya. Enggak apa-apa, Mas. Yaudah, cepet habisin sarapannya. Habis itu kita ke rumah sakit ya. Kita harus jemput Kak Anita pulang. Hai, Ma. Sayang, Ya. kamu datang sendirian? Yang lain mana? Om Abi sama si Kinanti masih di rumah. Ya, Reno malas aja berangkat bareng mereka. Makanya Reno duluan. Berarti kamu udah selesai dong ngerjain Alia. Gagal total, Ma. Kok bisa? Ya gimana gak gagal? Kemarin tiba-tiba si Bijumi sama Maoma datang ke ruang rawatnya Amanda. Untung aja Reno bisa kasih alasan yang masuk akal. Kalau nggak mereka bakal curiga tuh sama Reno. Ngapain mereka ke sana? Ya mana Reno tahu, jenguk si Amanda juga lah mungkin. Kalau sampai Alia sadar, dia pasti bakal buka mulut dan bongkar semuanya ke om kamu. Ini nggak bisa dibiarin, Ren. Kita harus bertindak secepatnya. Maaf ya, baru datang ke sini kemarin saya lewat telepon aja. Iya nggak apa-apa Ibu. Dengan Ibu Marisa kan? Betul sekali. Ah, jadi Ibu mau acara tanggal berapa Bu? Saya tanggal 10. Tanggal 10... Mohon maaf Ibu, tanggal 10 sudah ada yang booking. Gimana sih? Kemarin saya telepon katanya masih kosong. Kok tiba-tiba udah ada yang booking? Nggak profesional banget sih. Iya Bu, untuk kemarin memang masih kosong. Tapi tadi pagi ada yang datang langsung dan langsung pelunasan Bu. Aduh, gimana sih suruh cancel aja deh dia? Aduh maaf Ibu, tidak bisa Bu. Coba Anda cek lagi. Siapa tahu Anda salah kali. Benar Ibu, untuk tanggal 10 bulan 9 dan untuk 50 orang jam 4 sore sudah ada semua Ibu yang booking. Mana saya lihat sih. Tapi gimana caranya, Ma? Iya, Kak? Bi. Om? Kakak udah bisa berdiri? Sedikit, tapi nggak bisa lama-lama, Bi. Ya udah Ren. Kamu papa mama kamu. Mama kamu masih belum kuat jalan. Nanti Om urus administrasinya semua ya. Bi, buruannya. Kakak udah bosen di sini, pengen cepet-cepet pulang. Mana bau obat. Lihatnya tembok lagi. Ya cepet ya kakak mau pulang. Iya Kak, kita langsung pulang sekarang. Ayo, Mbak. Pulang ya. Pak, istri muda kamu tuh kurang ajar banget sih. Apalagi sih, Ma? Gimana nggak kurang ajar? Dia pakai ikut-ikutan acara di tempat yang aku pilih, Pak. Jamnya sama, tanggalnya sama, semuanya sama. Mama yakin dia pasti denger tuh omongan Mama mau bikin acara di situ. Dia pakai ikut-ikutan. Gara-gara dia Mama jadi batal. Suruh dia batalin deh. Ya ampun, Ma. Gitu aja ribut. Ma, Mama kan bisa cari tempat lain yang lebih mewah. Mahal juga nggak apa-apa. Papa ini yang bayarin. Aduh, Pak, ya nggak bisa gitu dong, Pak. Mama udah lebih dulu Mama milih di Cafe Ombre. Kenapa sih Karina ikut-ikutan? Suruh dong dia batalin. Jangan Mama. Kenapa sih, Ma, ribut? Aku tuh lagi pusing sama kerjaanku. Percuma ya ngomong sama Papa. Papa nggak akan pernah belain Mama. Papa pasti belain Karina kan? Oke, kalau Papa nggak mau ngomong sama Karina, biar Mama ngomong sendiri.
Ibu, Ibu. Ibu ngapain? Duduk dulu, Bu. Ibu sakit. Bentar. Ibu minum dulu sekarang ya, Bu. Ayo, Ibu minum. Pelan-pelan, Bu. Udah. Ibu tiduran dulu, jangan banyak gerak kan Ibu lagi sakit. Ayo, Bu. Ngapain sih berdiri, Bu? Mau kemana? Nanti kalau aku udah gajian, aku bakalan bawa Ibu ke rumah sakit yang lebih bagus. Sabar ya, Bu. Nit, Oma, alhamdulillah kamu akhirnya sudah pulang, Nit. Iya, alhamdulillah. Nyonya Anita udah bangun lagi. kenapa? Kamu pengen saya mati? Oh, Mai. Lah kagak Nyonya. Baru bangun, baru pulang udah marah-marah aja sama Juminya. Udah Jum, sekarang kamu beresin barang-barangnya Kanita ya. Ada di mobil Reno. Siap Tuan Muda. Oma. Mama Reno anterin ke kamar ya. Ya sayang. Kamar dulu ya. Kalau gitu, Kinan biar nyiapin makan sama obatnya Mbak Anita ya, Oma. Terima kasih ya, Mas. Kinan. Alhamdulillah kakakmu sudah sembuh. Iya, Oma. Pelan-pelan, Ma. Ya. Reno, semua kan pada di rumah. Pasti Alia sendirian di rumah sakit. Pokoknya segera kamu ke sana ya. Sekarang juga, Ma? Iya. Yaudah, Reno kesana sekarang. Tapi Mama harus ngasih tahu Reno ya, kabarin. Kalau ada anggota keluarga kita yang ke rumah sakit juga, bisa-bisa nanti Reno ketahuan. Iya sayang. Ya udah, sana buruan. Ya. Reno duluan ya, Ma. Kamu cepet nikah. Ibu lebih bisa tenang kalau kamu ada yang jagain. Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Ibu tuh pasti bakalan sehat lagi. Ibu percaya kan? Ibu pengen lihat kamu menikah. Sebelum ibu dipanggil sama Ibu pasti bakalan lihat aku nikah. Kalau udah waktunya aku pasti bakalan nikah. Ibu tahu kan? Sekarang Evan lagi nabung buat modal nikah sama aku. Jadi ibu harus percaya kalau ibu bakalan sehat. Ibu bakalan lihat aku nikah. Ibu bentar ya, aku buka pintu. Masuk. Mbak Anita, ini makan dulu ya. Makasih ya Kinan. Kamu udah bawain saya makan. Biasanya Bijumi yang bawain. Nggak apa-apa Mbak.
Bijumi lagi sibuk ngurusin yang lain. Ngapain sih nih perempuan ngeliatin saya terus? Kinanti, kenapa kamu ngeliatin saya kayak gitu? Oh, enggak. Saya cuma lagi mikir aja. Mikir apa? Mbak Anita beneran sayang kan sama Mas Abi? Ya sayang laki nanti. Abi itu kan adik saya satu-satunya. Kalau Mbak Anita sayang sama Mas Abi, Mbak Anita nggak mungkin dong sengaja mau nyakitin Mas Abi. Mbak Anita nggak mau kan buat Mas Abi jadi sedih? Ya iyalah Kinan. Kok kamu pertanyaannya aneh banget sih? Saya cuma pengen tahu aja seberapa besar rasa sayangnya Mbak Anita ke Mas Abi. Semoga selamanya ya Mbak Anita. Mbak Anita nggak akan pernah nyakitin Mas Abi. Maksud dia ngomong gitu apa ya? Surprise! Sayang. Sayang, kok kamu di sini sih? Bukannya kamu tuh di luar kota? Ya aku sengaja dong. Kamu mau kasih kejutan buat pacar aku yang cantik ini. Kamu tuh paling bisa aja bikin aku seneng. Ya Udah dong. kemarin ngirimin bunga ke kantor, terus sekarang tiba-tiba datang ke sini. Bunga? Iya. Bunga apaan? Hah? Aku nggak ada ngirim bunga ke kamu kok. Maksudnya yang kemarin kirim bunga ke kantor buat aku bukan dari kamu? Enggak. Aku tuh baru nyampe, terus langsung nyamperin kamu ke sini. Nggak ada aku ngirim bunga. Beneran? Beneran. Jadi siapa dong kalau gitu? Mas? Mas Abi mau ke kantor lagi? Iya, cuma saya lagi pusing. Amanda di rumah sakit. Terus David juga nungguin Amanda. Saya pasti kerepotan nih di kantor sendirian. Loh, tapi kan ada Sally Mas, bisa bantuin Mas juga kan di kantor? Iya, tapi Sally saya lagi kasih tugas yang lain. Gimana ya? Atau kamu mulai hari ini kerja di kantor? Maksudnya? Kemarin-kemarin kamu sempat bilang kalau kamu pengen kerja. Ya udah, hari ini kamu mulai kerja di kantor. Jadi saya udah resmi diterima di kantor? Ya masih trial sih, tergantung kinerja kamu hari ini. Gimana? Iya udah kalau gitu sekarang saya mau ganti baju dulu ya Mas. Mas Abi tungguin ya sebentar. Jangan lama-lama, saya ada meeting jam 2 soalnya. Iya sebentar ya. Karina! Sabar ya, ini dia. Kenapa sih tiba-tiba marah? Kamu ini bener-bener keterlaluan ya. Keterlaluan. Maksud Bapak ya? Kamu bikin acara di Ombre kan? Kok Mbak tahu aku mau bikin acara di sana? Ikutin aku ya. Gak usah polos kamu ya. Kamu pasti bikin acara di Ombre karena kamu tahu Mbak kan mau bikin acara di situ. Makanya kamu
bikin jadwal yang sama, tanggal yang sama, waktu yang sama, ya kan? Mbak, aku tuh udah dari lama ya mau ngadain acara di sana. Karena aku nggak tahu kok kalau Mbak mau bikin acara juga di sana. Lagi pula aku udah bayar lunas semuanya. Bohong kamu. Sekarang kamu batalin nggak? Batalin. Batalin dong. Kalau mau batalin, Mbak aja yang batalin. Kamu batalin. Bye. Karina. Kenapa sih pelakor tuh lama-lama tuh kurang ngajar ya? Kali ini gue nggak boleh gagal lagi. Gue harus segera nyiapin Amanda. Nanti tolong kirim aja ya. Nanti saya lihat. Si David ngapain sih pakai nungguin Amanda segala? Jadi gagal rencana gue. Kan kebiasaan. Kinan cepetan dong, Kinan. Mas? Gimana? Bagus nggak? Ini antingnya udah cocok belum sama blazernya? Iya, cocok kok. Jadi, saya udah cocok dong jadi asistennya Mas Abi. Ya, dicocok-cocokin aja lah. Mau gimana lagi habisnya? Tapi cantik nggak? Kamu ini kenapa sih? Dari tadi banyak tanya terus. Ih, susah banget sih mau jadi istrinya sendiri. Ya udah, ayo berangkat. Ayo. Lagian ribet banget sih. Dia nggak tahu aja bakal kerja apaan di kantor. Permisi Sus, saya David, wali pasien atas nama Amanda. Sebentar ya Pak. Bapak silakan isi nomor Bapak. Jadi kalau ada apa-apa kami bisa hubungi Bapak. Oke. Makasih ya sayang. Kamu kenapa sih? Sepanjang kita di jalan tadi kamu diem. Biasanya kamu nggak kayak gitu. Ya aku cuma penasaran aja. Siapa sih yang ngirimin kamu bunga? Kamu kan baru kerja di sini. Udah punya fans rahasia aja. Emangnya aku artis? Ya udahlah, aku juga nggak tahu siapa yang ngirimin. Nggak penting juga kan? Lupain lah. Kan aku ngirain itu bunga dari kamu. Ya mana ada sih yang mau pacarnya dikirimin bunga sama cowok lain. Ya udah, kadang aku nggak ada apa-apa kok. Sayang, ayo aku kenalin sama bos aku. Jadi, Selamat pagi Pak. Maaf ya Pak, saya telat. Tadi waktu mau berangkat ibu saya sakit, jadi saya harus ngurusin dulu. Oh, nggak apa-apa. Belum lama aku telatnya. Sayang, kenalin ini Pak Herman, atasan aku. halo Pak. Oh, ini pacar kamu. Saya Evan. Mas Abi,
Jadi job description saya apa? Tugas saya apa hari ini? Kamu ambilin rantang sekarang. Rantang. Mau ambil rantang? Ya udah cepet sana. Duduk kamu. Sekarang buka rantangnya. Tapi habis ini saya dikasih kerjaan kan? Nah ini kerjaan kamu sekarang ya. Buka lagi rantangnya. Oke. Ambil sendoknya. Suapin saya. Malah nyuapin sih. Mas Abi tau gitu tadi bilang. Jadi saya nggak dandan serapi ini kan ke kantor. Kamu mau dandan ataupun enggak, kamu juga tetap cantik kok. Ayo cepet suapin saya lapar. Iya, iya. Pakai tempe. Ana, kamu sudah ngobrol sama Reno? Jadikan pinjaman sama dia. Maaf Pak, soalnya Ana sama Reno lagi sama-sama sibuk. Jadi Ana juga belum sempat teleponan sama Reno. Soalnya teman Bapak nelpon. Jadi diambil obatnya apa tidak? Kalau enggak dia akan kasih orang lain. Ya udah ya Pak, sebentar ya. Nanti Ana coba ngomong dulu sama Reno. Oke. Makasih ya, Sus. Sama-sama, Pak. Pak David. Iya Pak. Ada apa? Pak David, mari ikut kami ke kantor polisi sekarang. Ada apa, Pak? Kami telah mendapatkan laporan terkait dugaan percobaan pembunuhan yang Bapak lakukan. Apa? Percobaan pembunuhan? Maaf, Pak. Tapi saya nggak pernah bunuh orang. Ini maksudnya gimana ya, Pak? Salah orang kali? Sudah, Pak. Mari ikut kami sekarang dan berikan penjelasan nanti di kantor polisi. Oke. Tapi saya mau telepon dulu. David. Ya, Fit. Iya, Tuan Muda. Kenapa? Mau izin lagi kamu nggak ngantor? Bukan, Tuan Muda. Saya cuma mau kasih tahu kalau sekarang polisi datang dan mau bawa saya ke kantor polisi. Apa, Fit? Kamu bikin masalah apa sampai dibawa kantor polisi?
Saya juga nggak tahu Tuan Muda. Makanya saya mau ikut ke kantor polisi sekarang. Mari, Pak. Halo, Fit. David. Mas David kenapa? David dibawa ke kantor polisi. Hai Ren, kamu lagi sibuk gak? Kira-kira kita bisa ketemuan gak ya? Soalnya ada yang mau aku ngomongin nih sama kamu. Bisa kok. Kita ketemu di tempat kamu aja ya. Aku kesana sekarang. Ya udah ya. Ana sebenarnya udah nggak mau Pak minjem duit sama Reno. Ana tuh nggak enak. Udah minjem duit banyak banget sama Reno. Ana juga nggak tahu nanti gantinya gimana Pak. Maafin Bapak, Ana. Bapak repotin kamu terus. Tapi Bapak coba pinjam uang sana sini. Susah, Ana. Makanya Bapak pengen cepat sembuh. Biar bisa bantu kamu cari uang. Tapi istirahat ya. Ya. Lo pikir bisa lolos gitu aja? Setelah ngelakuin semua hal ini sama gue, lihat ya, gue bakal bikin lu nyesel karena udah berani macam-macam sama gue. Keluarga gue akan nuntut lu habis-habisan. Mau kemana lo? Tenang. Jangan bikin keributan di sini. Ini kantor polisi. Oke, maaf Pak. Mana sikap lu yang sejagoan kemarin? Ayo ngomong. Pengecut. Kamu bisa tenang. Kalau nggak bisa, kamu saya tahan. Oke, maaf Pak. Saya mau emosi. Mari, Pak. Lihat aja. Gue nggak akan biarin lo bebas. Gue pastiin lo bakal membusuk di penjara. Masuk. Pak. Boleh saya bicara sebentar? Ada apa, Pak David? Pak, saya punya alasan kuat kenapa saya melakukan semua itu ke dia. Sebaiknya Anda jelaskan nanti pada saat penyelidikan. Anda tunggu saja di sini. Apapun alasan Anda, tindakan Anda terhadap saudara Arman sudah melakukan perbuatan pelanggaran hukum.
Saatnya aku pakai ini. Kalau udah begini, pasti papa akan lebih sayang, cinta sama mama dan anak yang mama kandung. Dan pastikan, mama gak akan ngebiarin papa untuk peduli lagi sama Karina. Mana mungkin Mas Herman bisa ngelupain aku? Orang perut aku udah mulai besar gini. Yang ada Mas Herman itu makin cinta dan makin sayang sama aku. Sayang, kamu lihat deh. Aku tuh baru sadar kalau semakin hari perut aku tuh makin besar. Iya ya? Kok jawabannya cuman kayak gitu? Kamu maunya aku jawab apa ya? Ya kamu elus dong Mas. Ini kan bayi kamu juga. Nih. Iya. Tuh, pegang dong. Anaknya Dedi nih, yang sehat ya nak. Kamu seneng gak sih Mas punya bayi dari aku? Karina, kok gitu ngomongnya? Ya pastilah. Siapa aja orangnya, kalau punya anak pasti seneng. Makanya sekarang kamu harus jaga baik-baik kandungan kamu. Kamu jangan capek-capek. Kamu juga jangan makan sembarangan, ya. Yang penting sekarang, kamu fokus aja sama kandungan kamu. Jangan pikir yang aneh-aneh. Ingat itu. Tuh kan, kamu diam lagi. Ada apa? Enggak Mas, enggak. Aku cuman bayangin aja nanti pas anak kita lahir itu mukanya kira-kira mirip siapa ya? Mirip aku atau mirip kamu? Ya udahlah Karina. Yang penting bayinya sehat. Anggota tubuhnya lengkap. Itu aja kok buat aku. Ya udah, aku mau ke ruang kerjaku dulu ya. Iya Mas. Syukur deh Mas Herman percaya sama aku. Dan dia gak curiga kalau ini hamilnya palsu. Baik-baik di dalam ya nak. Pak. Ya Pak. Maaf, saya ingin tanya. Apa betul orang kepercayaan saya yang namanya David itu baru saja dibawa ke sini, Pak? Oh iya, David emang ada di sini, Pak. Memangnya apa masalahnya, Pak? Kenapa sampai David bisa dibawa sampai ke sini? Saudara David ditangkap karena percobaan pembunuhan terhadap saudara Arman. Arman? Iya. Abi mana? Terima kasih ya, Pak. Iya, Pak. Abi mana? Gue tahu siapa lu. Lu itu hanya pebisnis kotor. Jadi, David anak buah lu. Lihat aja, gue bakal hancurin si David.
Ngomong apa barusan? Mas Abi, Mas Abi. Mas Abi udah. Mas Abi jangan sampai terprovokasi ya. Sekarang David udah ditangkap, Mas. Mas Abi mau ditangkap juga. Udah ya, mendingan sekarang kita tengok David. Saya tahu betul siapa David. Dia nggak mungkin ngelakuin hal kotor semacam itu. Dan kenapa kamu sampai jeblosin dia ke dalam penjara? Hah? Seperti yang lu dengar, dia membunuh gua. Mas udah. Udah Mas. Ayo sekarang kita lihat David. Ingat Evan, urusan saya dan kamu belum selesai. Udah Mas, sebaiknya kita ketemu David sekarang ya. Ayo. Sayang, nanti kita jalan-jalan yuk ke mall kemana gitu. Soalnya aku udah bosen banget di rumah. Oh gitu? Papa, Mama jadi ingat waktu Mama hamil Sarah segede ini. Papa kasih surprise baby moon ke Bali ya. Kita ke Bali lagi yuk. Apa? Kok kamu pilih kasih sih, Mas? Kehamilan aku udah segede gini aja nggak pernah tuh kamu kasih surprise. Nggak pernah tuh baby moon. Padahal anak ini tuh anak pertama kita loh, Mas. Karina. Udah dong, Ma. Jangan manas-manasin Karina terus. Aku tuh pusing tau nggak? Yang satu bilang baby moon, yang satu lagi juga minta. Ma, aku itu udah capek pikiran, capek tenaga, capek segalanya. Ngurus kalian berdua. Pak, kenapa Papa jadi nyalain Mama sih? Karinanya aja tuh orangnya tuh sirik sama Mama. Apa yang Mama punya, dia pingin. Sampai-sampai dia ngerebut kamu dari aku. Ma, Marisa. Aduh. Kapan berakhirnya si penderitaan ini? Hai sayang. Hai. Kamu baru habis ngecat rambut ya? Makin cantik aja rambutnya warna hitam. Thank you sayang. Masuk aja dulu yuk, nanti aku buatin minum deh. Enggak. Aku lagi nggak haus kok, nggak apa-apa sini aja. Oh ya, anyway. Kamu tumben banget ngajak ketemuan jam segini. Kamu nggak kerja apa? Sebenarnya aku nyuruh kamu kesini karena yang aku pengen omongin aja sama kamu. Tapi nggak enak aja Ren kalau misalnya ditelepon. Tapi nada ngomong kamu kok kayak sedih gitu? Sebelumnya aku minta maaf banget sama kamu kalau aku udah sering ngerepotin kamu. Aku butuh uang banget, Ren. Aku mau minjem uang sama kamu, tapi aku janji pasti aku bakal ganti kok. Pinjam uang?
Aku butuh banget uangnya Ren buat pengobatan bapak. Licik banget dia manfaatin anak kayak gini. Tapi kalau gue nggak kasih, bisa-bisa tuh laki-laki tua bisa bongkar rahasia gue sama Sarah. Kamu percaya sama aku kan Ren? Aku pasti bakal ganti kok. Aku udah gak punya apa-apa lagi buat digadein. Ren. Iya sayang, aku pasti bakal bantuin kamu kok. Ya udah sayang, kamu butuh uang berapa? Bilang sama aku. Aku butuh 5 juta Ren. Lima juta? Ya udah, nanti aku transfer ke rekening kamu kayak biasa ya. Silakan Pak David. Makasih Pak. Tunggu. Oke nanti. Bilang sama saya. Kenapa kamu bisa berurusan sama Arman? Malam itu di kafe, saya cuma niat nolong cewek yang dianiaya Arman. Kami juga sempat berkelahi. Ya mungkin Arman gak terima dan dendam sama saya. Arman juga yang mau nabrak saya. Tapi malah kena Amanda. Saya sengaja bikin Arman kapok dengan pura-pura mau nabrak dia, Tuan Muda. Tapi itu malah dijadiin senjata untuk nuduh balik percobaan pembunuhan orang. Alhamdulillah, Ana. Kita dapat bantuan dari Reno untuk beli obat herbal Bapak. Terima kasih banyak, Reno. Reno memang bisa diandalkan. Om tidak tahu seperti apa caranya bisa balas kebaikan kamu. Reno tuh ngasih minjem, Pak. Bukan ngasih. Iya, Bapak tahu. Dan Bapak janji akan kerja keras untuk balikin duit itu, ya? Terima kasih banyak, Reno. Makasih banyak ya, Ren. Iya sayang. Terima kasih. Yang penting papa kamu sembuh itu udah cukup buat aku. Masalah ngembalikan uang gak usah dipikirin lah.
Bapak istirahat dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Andi. Kok Reno gak ada kabar sih? Kebiasaan deh nih anak, kalau gak dikabarin duluan pasti gak ada kabar. Terus ngapain? Masa iya gue nelpon dia duluan sih? Ren, sebelumnya makasih banyak ya. Kamu udah mau bantu aku soal bapak buat beli obat bapak. Gak apa-apa sayang, sama-sama. Ini tuh udah tugas aku sebagai calon suami kamu. Nanti kan aku bakal bantu kamu lebih banyak lagi kalau udah jadi kepala keluarga. Bentar ya, ada telepon. Sarah masih suka nelfonin kamu? Kamu masih suka komunikasi sama dia? Nggak gitu sayang. Si Sarah emang sering nelponin aku kayak gini tiap hari. Dia tuh nggak pernah terima kalau aku bilang aku udah putus sama dia. Sampai aku sering pusing sayang gara-gara diteleponin kayak gini terus sama dia. Diteror. Iya, kamu harus tegas dong Reno. Kamu bilang sama dia kamu udah punya pacar baru. Kecuali emang kamu yang masih ngarepin dia. Kok kamu ngomongnya gitu? Saya nggak mungkin dong aku ngarepin dia. Ya udah, angkat coba. Coba ngomong, aku mau denger. Angkat Reno, aku bilang. Ya, iya, ini aku angkat. Kok di-reject sih? Halo Sarah. Mau sampai kapan aku bilang sama kamu? Kita tuh udah putus. Aku udah punya pacar baru, Ana. Kamu jangan ganggu-ganggu aku lagi gini deh. Kamu tuh nggak bisa dibilangin apa? Si mau nggak percaya? Tadi aku udah telepon kan? Ih, Reno tuh bener-bener ya. Enggak. Gue gak bisa biarin. Tuh. Kamu lihat kan? Dia nelpon lagi sayang. Aku udah bilang kan sama kamu kalau dia tuh selalu nelponin aku kayak gini. Tiap hari, pagi, siang, malam. Aku diteror terus sama dia. Dia nggak pernah terima kalau kita tuh udah putus. Ya udah iya. Ya udah aku minta maaf udah curigaan marah-marah kayak tadi. Sorry. Kamu udah percaya kan? Kalau Sarah itu emang sering nelponin aku kayak gini. Bukan aku yang kegetelan sama dia. Maafin aku ya. Gara-gara Sarah, kamu jadi sampai salah paham kayak gitu. Ya udah. Kayaknya aku harus balik ke kantor lagi deh. Aku masih harus meeting lagi di kantor sejam lagi, sayang. Ya udah aku juga mau masuk. Sekali lagi maafin aku ya. Makasih banyak ya sayang. Bye. Take care. Bye. Gue harus telepon Sarah nih. Kalau nggak dia bisa marah gara-gara gue reject tadi pas sama Ana. Halo sayang, kamu kemana sih? Kok aku telepon dari tadi malah di-reject? Sayang, nggak gitu maksudnya. Aku tuh tadi emang lagi ada meeting sama klien. Kamu kan tahu sendiri aku sibuk sekarang. Tapi kamu beneran meeting kan? Ya iya dong sayang, kalau nggak gara-gara meeting karena apa lagi? Kan kamu tahu sendiri aku sekarang udah jadi manajer di kantor
sama Abi. Ya kesibukan aku itu di kantor, meeting. Lagian sih kamu dari tadi nggak ada kabar, aku tungguin. Ya udah, ini juga aku sekarang pengen balik ke kantor lagi, mau lanjut meeting. Aku on the way dulu ya ke kantor. Bye sayang. Bye. Nggak jadi pergi deh. Udah ditelepon juga sama si Reno. Kurang ajar si Arman itu ya. Setelah dia fitnah kamu, dia jeblosin kamu juga ke dalam penjara. Kurang ajar banget tuh orang. Kamu tenang aja, Fit. Saya akan bebasin kamu. Dan saya akan beresin masalah ini. Dia harus tahu berurusan sama siapa dia. Makasih Tom. Bapak, waktu besuk sudah habis. Ya, Pak. Saya pamit, David. Fit, aku pamit ya. Kinan. Boleh aku minta tolong? Aku kepikiran sama Amanda. Tolong jagain dia dulu selama aku ada di sini, please. Iya, Fit. Makasih. Ya udah, saya permisi ya. Sekian lama aku mencoba. Mas, apa yang mau Mas Abi lakuin buat bebasin David? Saya akan lakuin segala cara supaya David bisa bebas dari penjara. Saya nggak terima Arman itu fitnah David. Arman harus tahu berurusan sama siapa dia sekarang. Saya tahu. Sekarang juga kita balik ke kantor. Pasti kejadian waktu David hampir ditabrak mobil sama si Arman. Pasti terekam di CCTV. Kita harus ke kantor sekarang. Mas Abi. Mas Abi. Mas Abi jangan ngebut-ngebut dong, Mas. 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 Mandi. Om. Tunggu. Om keterlaluan ya. Tega ya, Om. Nipuin anak kayak gitu. Hana itu udah percaya sama Om. Kalau Om itu sakit keras, kanker paru-paru. Tapi kayak gini balasan Om sama dia. Malah meres balik. Om pikir bapak mana yang meres anaknya sendiri kayak gini? Hah? Anak orang kaya. Lo jangan so nasehatin gua ya.
Yang gue mau operasi itu lo, bukan anak gua. Dan kalau lo mau sama anak gua, lo harus setor duit. Hah? Paham? Tiap bulan lo harus setor duit. Kita kan sama-sama buaya. Apa lo mau gua akhiri semua ini sekarang? Mau? Gua kasih lihat foto ini sama Ana. Udah mengerti kan? Harus ngapain? Sudah jelas. Mau apa lagi? Ya, masuk. Permisi Pak, ini ada beberapa dokumen yang harus Bapak tanda tanganin. Ini udah lengkap semua kan? Jangan sampai ketinggalan loh. Udah Pak. Pak, maaf. Ini ibu saya telepon, boleh saya angkat bentar Pak? Ya nggak apa-apa, terima aja. Iya Pak. Halo Ibu. Ibu sakitnya tambah parah ya Bu? Iya nak, dada ibu sakit. Ibu mau ke rumah sakit, nggak bisa jalan sendiri. Makanya ibu telepon kamu. Iya udah, ibu tunggu. Aku pulang sekarang ya Bu ya, ntar kita ke rumah sakit. Ya nak. Pak, saya minta maaf banget ya Pak. Kayaknya saya harus pulang sekarang deh, karena ibu saya penyakitnya kambuh, saya harus bawa ke rumah sakit. Oh ya udah kalau gitu saya yang antar. Oh, nggak usah Pak, nggak apa-apa, saya naik taksi aja. Kamu nggak usah sungkan. Saya kebetulan memang ada urusan di sana. Ayo kita jalan. Kamu buru-buru kan? Takutnya kenapa-napa lo sama ibu kamu. Iya, ya udah Pak, makasih ya. Faisal? Iya, Tuan Muda. Kamu ke ruang keamanan. Kamu ambil rekaman CCTV waktu David hampir ditabrak mobil, ya? Baik, Tuan Muda. Ditunggu sebentar. Ya, masuk. Cuma ini rekamannya, hah? Ini sih saat Pak David hampir ditabrak, Tuan Muda. Tapi karena kejadiannya agak jauh, makanya nggak kelihatan, Tuan Muda. Ya udah, sana kamu. Saya permisi, Tuan Muda. Ya. Terus gimana dong, Mas? Berarti kita nggak bisa buktiin dong kalau emang David yang mau dicelakain sama laki-laki itu. Bukan sebaliknya. Nggak, pasti ada cara lain. Pasti ada cara lain untuk ngebebasin David dari penjara. Lagian kamu dengar sendiri kan? Penjelasannya David seperti apa. Dan saya yakin David nggak mungkin ngelakuin hal kotor seperti itu. Arman yang udah kurang ajar. Saya akan cari cara untuk bebasin David.
Kok kamu udah antar sama bos kamu sih? Saya sebagai bosnya Claudia. Ya kasihan aja. Makanya saya antar. Lagian kan ibunya Claudia ini mau ke rumah sakit. Ya pakai mobil, bukan pakai motor. Ayo, sekarang kita lihat ibu ya. Yuk. Bentar. Bos kamu kayaknya aneh banget ya. Aku nggak suka ngelihatnya. Sayang, udah deh kamu tenang aja. Nggak, aku curiga. Dia pasti punya niatan yang aneh-aneh ke kamu. Sayang, aku tuh bisa jaga diri, udahlah. Lagian dia tuh sekalian emang ada urusan deket sini, makanya dia nganterin aku, udah ya. Ih. Ngapain sih pakai ikut-ikutan acara di kafe ombre lagi? Gimana ini? Apalagi kalau semua orang-orang tuh tahu kalau acaranya ternyata sama istri mudanya Mas Herman. Aduh, mau taruh mana nih muka aku? Pasti mereka semua bakal ngetawain aku lagi. Gimana dong? Aduh, Karina. Bikin stres aja. Ya. Oke, aku punya ide. Oke. Aku tahu caranya. Ada apa? Apaan sih? Mbak kesini mau ngasih penawaran ke kamu. Dan Mbak yakin kok, kamu pasti mau deh. Penawaran apa sih, Mbak? Kalau kamu mau batalin acara di Ombre, Mbak akan izinin kamu untuk tidur 5 hari sama Mas Herman dalam 1 minggu. Gimana? Apa? Tidur 5 hari sama Mas Herman dalam 1 minggu? Iya, kamu kan? Gak mau? Enak aja kasih-kasih penawaran. Lagi pula ya Mbak, ini tuh beda sama acara aku di kafe. Aku udah booking kafe itu dan aku udah bayar lunas semuanya. Pokoknya kamu batalin tanggalnya atau kamu ganti tanggalnya. Kenapa sih kamu selalu aja ngikutin Mbak? Aduh, budak! Mbak tuh kenapa sih selalu nyuruh-nyuruh aku? Aku nggak mau. Kalau Mbak mau batalin aja sendiri. Mbak dengar ya, sampai kapanpun aku nggak akan batalin acara aku di Ombre. No way! Bye! Karina! Rese banget sih dia. Bener-bener ya, kenapa sih? Apa yang saya mau selalu dia mau. Bener ya? Si Felak! Gimana ya? Saya harus cari tahu soal kejadian kecelakaan itu. Ayo ikut saya. Mau kemana, Mas? Kita langsung ke lokasi kejadian. Pasti ada saksi mata yang melihat kejadian itu. Oh, iya. Kenapa aku nggak kepikiran ya? Nah, ayo kita berangkat sekarang, cepat. Ibu, tolongin. Kita ke rumah sakit sekarang ya, Bu. Ayo. Ayo, Bu. Sayang, kamu udah pesen taksi online belum? Oh iya, ya ampun. Bentar. Nggak usah pesen taksi. Ntar lama lagi nunggunya. Mendingan naik mobil saya aja yuk. Gak usah Pak. Kita pakai taksi online aja. Kamu jangan egois begitu dong. Pikirin kondisi ibunya Claudia. Nanti kalau kelamaan nunggu terus kenapa-napa gimana? Kamu mau tanggung jawab? Iya, Pak. Boleh ya, Pak, kalau gitu numpang mobil Bapak sekarang? Oh iya boleh dong. Ayo. Iya, ayo Bu.
pelan-pelan. Hati-hati, Bu. Ngapain sih? Kamu naik motor aja. Daerah sini banyak curanmor. Oke, sana, yuk. Gimana kabarnya Amanda sekarang ya? Apa dia udah bangun? Ngapain lu bolak-balik aja lu? Kayak cacing kepanasan. Pak! 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 Tunggu, Pak! 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 Tunggu, Pak. Pak, tolong boleh saya pinjam teleponnya Mbak? Sebentar aja, Pak. Saya cuma mau kasih tahu keadaan teman saya yang lagi sakit, please. Maaf, selama penyelidikan belum dilakukan, Anda tidak diizinkan untuk menghubungi siapapun. Kinan, coba kamu tanya sama dia. Saya mau tanya sama tukang parkir ini, ya? Iya, Mas. Pak. Mas? Iya, Pak. 2 hari lalu di sekitaran jalan ini ada kecelakaan. Mas lihat gak? Saya nggak tahu, Pak. 2 hari yang lalu saya lagi nggak tugas parkir tuh. Oh, nggak tahu ya? Iya, Pak. Makasih ya. Ya, sama-sama. Gimana? Dapat jawaban? Enggak, Mas. Ya, coba kita cari ke sana yuk. Bu, ya Neng. Permisi, saya mau nanya, 2 hari yang lalu Ibu sempat lihat ada kejadian tabrakan di sini nggak? Enggak tuh, Neng. Cuman dengar aja sih ada kecelakaan. Terus Ibu dengar apa lagi? Cuman dengar itu aja, kecelakaan aja, Neng. Iya udah, makasih ya Bu. Iya. Ya, Neng. Mari, Neng. Iya. Sekian lama aku mencoba. Saya nggak tahu, Mbak. Mas, lihat ada kejadian kecelakaan nggak di sekitar sini 2 hari lalu? Oh, saya tidak lihat, Mas. Ya udah, makasih ya. Iya. Gimana? Ada yang tahu soal kejadian kecelakaan itu? Enggak, Mas. Aneh banget sih. Masa nggak ada yang lihat 1 orang pun? Udah Mas Abi yang sabar ya. Kan Mas Abi sendiri yang bilang kalau kita pasti punya cara buat bebasin David. Udah deh, mendingan sekarang kita pulang aja, kita pikirin langkah selanjutnya. Ya? Wah, masih siang nih padahal, masa ya gue nggak pergi sih? Kan bete di rumah. Renu juga nggak bisa diajak pergi lagi. Ngapain ya? Apa gue ajak teman-teman gue aja kali ya nongkrong? Sekalian reunian juga kan? Gue telepon deh. Halo Mel. Mel, lo hari ini lagi sibuk gak? Kalau lo lagi gak sibuk, kita ketemuan yuk di kafe. Iya, gue bete banget nih. Sekalian aja lo ajakin teman-teman yang lain juga ya. Ya udah, nanti gue share lokasinya, oke? Bye. Gue siap-siap dulu deh. Mas Abi, nggak ganti baju dulu.
Nanti aja. Saya masih mikirin cara bagaimana bebasin David dari penjara. Ya udah kalau gitu saya buatin minum ya. Oh. Jadi si Arman itu anaknya Putra Wijaya. Teman-teman gue udah pada sampai belum ya? Ya udah, kamu tunggu di bawah aja ya. Itu kan si cewek kampung itu kok di sini sih? Reno. Hai. Hai, babe. Kok kamu sore-sore kayak gini di sini sih? Ya emang kebetulan kerjaan aku di kantor udah kelar aja. Jadi daripada aku di sana, mendingan aku ketemu kamu kan. Udah kangen soalnya. Kan sih gombalnya bisa aja. Anyway, aku punya sesuatu loh buat kamu. Apa tuh? Cantik banget bunganya, Ren. Suka nggak? Banget dong. Cantik ya? Iya, cantik. Sama persis kayak kamu. Apa-apaan nih? Ada Sarah. Mati deh gue. Non? Non udah pulang? Iya udah, Bi. Non kenapa? Hah? Kok mukanya lesu gitu sih? Non lagi ada masalah ya? Ngomong bijumi, Non. Hah, ada masalah apa? Atau jangan-jangan Non lagi ngidam ya? Hah? Enggak, Bi, cuma ada masalah sedikit aja. Masalah sedikit? Ya apa masalahnya dong, Non? Apa Mbak Amanda? Si Amanda? Non habis lihat sama Tuan Muda kan ke rumah sakit? Iya sih, tapi bukan itu masalahnya, Bi. Apa dong, Non? David, Bi. My love, ngapa, Neng? David ditangkap polisi. Apa? Oh no! Oh my. Aduh, dia ngapa, Non? Dia kan orang baik. Itu ngapa dia dipanggil polisi, Non? Ngapa dia ditangkap? Kayaknya David difitnah, Debbie. Wah, bener-bener sembarangan tuh ya fitnah si David ya. Belum tahu aja dia siapa yang Mai itu. Non, tuh saya si My love gimana, Non? Di penjara kan nggak ada Jumi. Bagaimana dong, Non? Udah, Bi, udah tenang ya. Bi Jumi nggak usah ikutan emosi. Ini Mas Abi juga lagi cari jalan keluarnya kok untuk ngeluarin David dari penjara. Tapi bagaimana nggak emosi, Non? Bi Jumi pengen tahu siapa yang mitnah My love, oh my. Bi Jumi hajar habis-habisan. Bi Jumi juga punya silat, Non, buat belain My love. Dia itu orang baik, nggak jahat, Non. My love. Udah ya, tenang ya. My love. Reno. Sarah, kamu ngapain di sini? Kamu yang ngapain kesini? Lagian kamu ngapain sih ketemu si cewek ini lagi? Lu tuh kalau punya mulut dijaga ya. Lu tuh diputusin sama Reno. Ngapain lo di sini? Hah? Masih ngarep? Iya. Sembarangan lah kalau ngomong. Dengar ya, gue sama Reno itu nggak pernah putus dan bahkan gue sama Reno tuh mau nikah. Iya kan sayang? Emang bener kamu masih pacaran sama dia? Kamu mau nikah sama Reno tuh bener? Siapa juga yang bohong? Gue tuh selalu benar, tahu nggak? Asal lo tahu ya, cewek kayak lo tuh nggak pantas deket-deket sama Reno. Udah deh, tahu diri kenapa sih? Udah, kenapa jadi pada ribut sih? Kalian nggak ngelihat apa ini tempat umum? Kalian lagi di kafe.
Jangan buat malu deh. Aduh, nahan tuh Bunga. Ana tunggu dulu dong. Sayang, kamu kenapa jadi marah-marah gini sih? Apaan lagi sih, Ren? Gue tuh benci banget ya sama lo. Au! Ana! Sarah? Kenapa jadi pipi gue sih korbannya? Gede banget wih. Lagian si Sarah kenapa bisa nyampe sini sih? Siapa yang nyuruh coba? Kacau deh semuanya. Apaan lihat-lihat? Boleh aku minta tolong? Aku kepikiran sama Amanda. Tolong jagain dia dulu selama aku ada di sini, please. Apa yang harus aku lakuin ya? Kalau nanti Amanda udah sadar. Apa aku ngomongnya sejujurnya aja kalau aku udah tahu semuanya? Minta maaf kamu ke istri saya. Kamu nggak bisa ya, Ren? Sekali aja nggak bikin malu nama keluarga ini. Kenapa sih selalu bikin ulah? Kenapa sampai sekarang Tuan Muda belum kasih kabar ya? Sekarang Sarah kunci diri di kamar. Mama khawatir Sarah nekat, Mas. Laki-laki yang suka selingkuh, itu sama aja kayak pengecut. Gak ada laki-laki tipe macam kayak kamu ini. Kalian berdua, cari kamar atas. Waduh. Ah! Diam! Ayo! Buruan!